Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 teori akuntansi yang terdiri dari 6 anggota. Ini yang pertama saya sendiri, Azizal Arinata. Yang kedua ada Devira Wahyuni. Yang ketiga ada Lilis Diana. Yang keempat ada Mas Nila Sefriantri. Yang kelima ada Ramona Saputri Melinia. Dan yang terakhir ada Reni Wijayanti. Baiklah, di video kali ini kelompok kami membahas mengenai kasus yang terjadi di PT Kimia Farma. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Ramona Saputri Merinia akan mempresentasikan tentang sejarah Kimia Farma. Di sini, Kimia Farma adalah perusahaan industri farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1817. Nama perusahaan ini pada awalnya adalah NF Chemicalin Handel Rata, NCO. Berdasarkan kebijaksanaan nasionalisasi atas eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan pada tahun 1958, pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan sejumlah perusahaan farmasi menjadi PNF, Perusahaan Negara Farmasi, Bhinneka Kimia Farmasi. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus 1971, bentuk Badan Hukum PNF diubah menjadi perseroan terbatas sehingga nama perusahaan berubah menjadi PT Kimia Farma. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, gambaran kasus. Kementerian BUMN dan Bapepam mengidentifikasi bahwa laporan keuangan PT Kimia Farma terbuka tahun buku 2001 mengandung unsur rekayasa dan penggelembungan. KAP yang mengaudit diminta untuk melakukan audit ulang dan menyajikan kembali LK tersebut. Kronologinya, LK per 31 Desember 2001, manajemen PT Kimia Farma terbuka melaporkan laba bersih sebesar 132 miliar dan telah diaudit oleh KAP Hans Tuana Kota dan Mustafa atau HTM. Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Audit ulang pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali dengan keuntungan hanya sebesar 99,56 miliar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devira Wahyuni. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, di mana di sini saya akan menjelaskan itu bagian pihak yang terlibat dalam bidang akuntan maupun manajemen. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu di bagian pihak yang terlibat dalam bidang akuntan. Di mana pada saat audit 31 Desember 2001, nah akuntan ini belum menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan. Nah, pada audit intern 2002, nah barulah akuntan ini menemukan kesalahan pencatatan atas laporan keuangan. Nah, tapi mereka ini tidak melaporkan kesalahan mereka ini kepada pihak yang berwenang. Nah, Bapepam ini bekerja sama dengan Direktorat Akuntansi dan Jasa Penilai Dirjen Lembaga Keuangan ini terus mencari bukti-bukti atas keterlibatan akuntan pabrik ini dalam kesalahan pencatatan laporan keuangan pada PT Kimia Farma itu untuk tahun buku 2001. Nah, selanjutnya KAP ini KAP ini tidak terbukti ikut terlibat secara langsung dalam skandal manipulasi yang dilakukan manajemen. Namun sebagai auditor independen, KAP ini seharusnya mampu mendeteksi adanya ketidakwajaran penyajian laporan keuangan kliennya tersebut. Nah, untuk pihak yang terlibat dalam bidang manajemen ini, nah setelah dilakukan audit ulang, nah barulah terlihat laba bersih 2001 itu seharusnya hanya sekitar 100 miliar. Nah, terus audit ini mengoreksi sebelumnya yang mencatat laba itu sebesar 132,3 miliar. Nah, mantan direksi PT Kimia Farma ini telah terbukti
telah terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus dugaan penggelembungan laba bersih di laporan keuangan perusahaan milik negara untuk tahun buku 2001. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya penyebab, yang mana pihak direksi lama PT Kimia Farma memiliki tendensi untuk meningkatkan laba perusahaan dengan produktif yang tidak sehat dan melanggar peraturan atau markup. Di sisi lain, pihak auditor dalam mendeteksi terjadinya kecurangan dan rekayasa dalam LKPT Kimia Farma. Selanjutnya Akibatnya adalah LKPT Kimia Farma tahun 2001 overstated. Pemakaian laporan keuangan tidak menerima informasi yang valid. Citra dan reputasi auditor menurun. Pemegang saham PT Kimia Farma secara alami menyetujui tidak memakai lagi jasa tim sebagai akuntansi publik. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya. Penyelesaian kasus sesuai pasal 5 huruf N Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Maka Direksi lama PT Kimia Farma periode 1998 sampai 2002 diwajibkan membayar sejumlah 1 miliar untuk disetor ke kas negara karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas LK 2001. Saudara Lodovicus Sensi W. rekan Kap Haris Tuana Kotia dan Mustafa selaku audit PT Kimia Farma diwajibkan membayar sejumlah 100 juta untuk disetor ke kas negara karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penyelubungan laba tersebut. Mitigasi 1. Mengidentifikasi dan menilai risiko etika. Yang pertama, melakukan penilaian dan identifikasi para stakeholder HTM. Yang kedua, mempertimbangkan kemampuan SDM HTM dengan ekspektasi para stakeholder dan menilai risiko ketidaksanggupan SDM HTM dalam menjalankan tugas audit. Selanjutnya, mengutamakan reputasi KAP HTM dengan berpegang pada nilai-nilai hipernom. Yang kedua, menerapkan strategi dan taktik dalam membina hubungan strategi dengan stakeholder. Pertama, KAP HTM dapat melakukan pengelompokan stakeholder dan meranting dari segi kepentingan dan kemudian menyusun secara untuk berkolaborasi dengan stakeholder yang dapat memberikan dukungan dalam penciptaan strategi yang dapat memenuhi harapan para stakeholder HTM. Baiklah, kesimpulan yang dapat kami tarik ialah berdasarkan kasus yang terjadi pada PT Kimia Farma dapat disimpulkan bahwa telah terjadinya adanya pelanggaran kode etik profesi akuntan yang berpengaruh terhadap prinsip diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kepentingan publik. Akuntan telah mengorbankan kepentingan publik demi kepentingan mereka semata. Dengan kesalahan penyajian pada laporan keuangan menyebabkan pengambilan keputusan yang salah bagi para investor. Yang kedua ialah integritas. PT Kimia Farma terbukti tidak jujur dalam menyusun laporan keuangannya. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak disengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak menerima kecurangan atau peniadaan prinsip sedikit pun. Yang ketiga ialah perilaku profesional. Pihak yang terlibat penyusunan laporan keuangan PT Kimia Farma pada tahun 2002 telah berperilaku tidak profesional, sehingga menimbulkan reputasi perusahaan yang buruk. Kinerja profesionalisme dari seseorang auditornya pun dapat merusak reputasi profesinya. Sekian, terima kasih. Demikianlah penjelasan dari pembahasan dari kelompok kami. Apabila terdapat salah dan kurang kami dalam menjelaskan, saya selaku moderator saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.